Assalamualaikum. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hana. Kali ini kita bertemu dalam kondisi daring. Minggu kemarin Bu Hana sudah menjelaskan sedikit tentang virus saat kita melaksanakan kegiatan luring atau tatap muka, KPM tatap muka. Nah, pada materi virus kali ini, Bu Hana akan membagi video menjadi 3 kali atau 3 tahap. Yang pertama, Bu Hana akan menjelaskan tentang struktur virus itu sendiri. Yang kedua, sifat hidup, sifat, struktur, dan partikel virus itu sendiri. Yang kedua, tentang replikasi virus atau reproduksi virus. Dan yang terakhir, tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sifat, struktur, dan partikel virus. Nah, ada beberapa virus yang biasanya atau kita pada umumnya kita sudah ketahui seperti SARS, HIV, Ebola, MERS, flu babi, flu burung, dan dengue. Nah, ada beberapa penelitian tentang virus yang telah diteliti oleh Adolf Meyer, Beijering, dan Dmitry Ivanovsky. Nah, pada penelitian virus tersebut diketahui pada daun tembakau atau kemarin Bu Hana sudah singgung tentang TMV, Tobacco Mosaic Virus, yaitu pada daun tembakau terdapat virus yang berbentuk mozaik sehingga disebut penyakit mozaik pada daun tembakau atau TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, penyakit mozaik itu dapat menular, jadi ditularkan dari beberapa tumbuhan. Namun, virus tidak dapat dikembangbiakkan pada media agar-agar. Nah, virus tersebut juga tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, jadi bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kenapa dikatakan virus? Karena makhluk hidup ini merupakan makhluk hidup beracun yang dapat berpotensi memberikan penyakit pada makhluk hidup yang dijadikan inangnya. Ini merupakan struktur virus mozaik yang telah menginfeksi daun tembakau atau beberapa daun pada tumbuhan, di mana di struktur virus mozaik itu di virus mozaiknya itu hanya memiliki RNA atau asam nukleat RNA saja, kemudian dikelilingi oleh protein. Nah, protein inilah yang digunakan nanti untuk si virus mozaik ini melakukan replikasi. Nah, ini adalah contoh-contoh macam-macam virus mozaik yang mereka sudah menginfeksi beberapa tumbuhan. Ada tobacco atau tumbuhan tembakau, ada daun mentimun, ada daun tomat, ada juga daun kentang. Jadi penampakan realita dari penginfeksian virus mozaik adalah terlihat pada daun dengan warna yang pudar atau belang atau bertotol-totol. Nah, sekarang kita masuk sifat virus. Kemarin Bu Hana sudah menjelaskan tentang sifat virus, ada yang bersifat abiotik, ada yang bersifat biotik. Nah, dikatakan bersifat abiotik adalah virus yang tergolong tak hidup atau benda mati. Dikatakan biotik, asal kata dari bio, yaitu bahwa virus tersebut dalam keadaan atau bersifat hidup. Nah, dikatakan virus kategori mati atau tak hidup jika berada di luar sel inang, sehingga dia tidak dapat berkembang biak. Dikatakan juga virus tersebut kategori tak hidup atau mati jika dia dikristalkan. Nah, sifat virus itu bisa dikatakan hidup saat dia melakukan replikasi atau berbiak. Jadi saat dia menempel pada sel inang, dia dapat melakukan replikasi atau berkembang biak. Nah, dikatakan hidup juga saat dia menular atau menginfeksi sel inang sehingga
sehingga terjadilah suatu penyakit. Menular itu berarti dia sudah berpindah pada sel inang yang lain. Nah, ini merupakan struktur virus. Jadi ada struktur virus secara morfologis, ada struktur virus secara anatomis. Nah, struktur virus secara morfologis itu bisa kita lihat di mikroskop elektron. Jadi ada kepala, ada leher, ada ekor, dan ada serabut ekor. Nah, secara anatomis itu yang tidak dapat kita lihat, tapi kita pelajari fungsi-fungsinya di dalam kepala, leher, ekor, dan serabut ekor itu ada apanya. Nah, secara anatomis itu ada selubung proteinnya. Kemudian ada bahan genetisnya. Bahan genetis itu bisa DNA atau bisa RNA. Jadi virus itu di dalam tubuh virus tidak memiliki dua bahan genetik sama seperti manusia, tapi hanya memiliki DNA atau RNA saja. Apa itu DNA? DNA adalah deoxyribonucleic acid, RNA adalah ribonucleic acid. Nah, tubuh virus tersebut, tubuh virus itu diameternya 20 sampai 300 nanometer dengan panjang 20 sampai 14.000 nanometer sehingga sangat kecil sekali sehingga diamatinya menggunakan mikroskop elektron. Nah, sebelum saya jelaskan struktur virus, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk virus dulu ya. Jadi di bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya batang, seperti ini. Nah, bentuk batang ini biasanya kita temui pada virus mozaik atau TMV. Contohnya tobacco mosaic virus yang bentuknya oval. Nah, bentuknya oval itu kita biasanya temui pada virus rabies. Nah, terus bentuknya polihidris itu kita biasanya temukan pada adenovirus atau pada kondisi demam. Lalu bentuknya bulat itu kita bisa temukan pada HIV, influenza, SARS, SARS-CoV-2 atau yang kita sebut dengan corona. Nah, bentuk T ini adalah virus yang kompleks. Kita temukan pada bakteriofag. Nah, bakteriofag ini merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Nah, ini kita bedah pada virus T ya, virus yang menginfeksi bakteri. Nah, kenapa virus ini menginfeksi bakteri? Karena bakteri ini dijadikan tempat untuk berkembang biak. Nah, pada saat bakteri itu pada saat bakteri itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia, itu bisa tertimbul penyakit karena di dalam bakteri tersebut sudah diinfeksi oleh suatu virus. Nah, ini merupakan struktur virus, ada kepala, leher, ekor, dan untuk struktur virus T ini terdapat kepala, leher, dan ekor, serta serabut ekor. Nah, pada bagian kepala itu terdiri dari asam nukleat, jadi ada DNA atau RNA. DNA dan RNA ini itu diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid itu merupakan selubung yang berupa protein. Jadi kapsid merupakan selubung yang berupa protein. Dalam satu unit protein pada kapsid itu disebut dengan kapsomer. Jadi kepala virus ini diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid merupakan berupa protein. Dalam satu unit protein itu kita sebut dengan kapsomer. Di dalam kapsid itu terdapat asam nukleat yaitu berupa DNA atau RNA.
Nah, fungsi dari kepala virus ini adalah selain sebagai pemberi bentuk sebuah virus, lalu yang kedua adalah melindungi materi genetik DNA dan RNA. Kenapa harus dilindungi? Karena digunakan sebagai replikasi atau reproduksi baik DNA maupun RNA, DNA atau RNA. Yang ketiga, menyediakan protein ya, karena kapsid merupakan selubung protein, jadi digunakan sebagai menyediakan protein enzim agar si virus dapat menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Nah, setelah kita membahas tentang kepala, kita masuk ke dalam leher. Nah, di dalam leher ini fungsinya penyambung antara bagian kepala dengan ekor. Jadi fungsinya untuk menyangga kepala si virus. Yang ketiga itu ekor. Nah, ekor virus ini digunakan untuk menancapkan kepada tubuh inang yang nantinya sel inang tersebut digunakan untuk melakukan replikasi. Nah, serabut ekor seperti yang Bu Hana jelaskan pada pertemuan luring digunakan sebagai reseptor untuk mengetahui apakah sel inang tersebut cocok dilakukan untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, ini contoh virus flu burung atau virus corona. Nah, sampai sini penjelasan tentang sifat, bentuk, dan struktur virus. Selanjutnya, kita lanjut pada penjelasan replikasi virus.